Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Merlina, NPM 217530114 dari kelas MI 4A. Di sini saya akan mengerjakan paket tracer 13.3.12 mengenai configure WPA to Enterprise VLAN on the WLC. Sebelum kita mengerjakan paket tracer ini, kita mengisi user profile terlebih dahulu dan juga email. Kemudian pada paket tracer ini memiliki addressing table, yaitu terdapat device router 1, switch 1, LAP 1, WLC 1, radius atau SNMP server, dan juga admin PC. Kemudian di setiap device memiliki interface dan juga IP address. Lanjut saja kita ke objektivitas atau tujuan, yang dimana dalam aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi WLAN baru pada pengontrol LAN kabel atau WLC, termasuk interface WLAN yang akan digunakannya. Kemudian kita juga akan mengkonfigurasi WLAN untuk menggunakan server radius dan WPA2 Enterprise untuk mengautentikasi pengguna, dan juga kita akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server SNMP. Kemudian di sini terdapat configure a new VLAN interface on the WLC. Konfigurasikan interface WLAN baru di WLC. Lalu yang kedua, configure a new WLAN on the WLC. Konfigurasikan WLAN baru di WLC. Yang ketiga, configure a new scope on the WLC internal DHCP server. Konfigurasikan cakupan baru di server DHCP internal WLC. Lalu yang keempat, configure the WLC with SNMP setting. Konfigurasikan WLC dengan pengaturan SNMP. Yang kelima, konfigurasi the WLC to user a radio server to authenticate WLAN user. Atau konfigurasikan WLC untuk menggunakan server radius untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Yang keenam, secure WLAN with WPA2 Enterprise. Amankan WLAN dengan WPA2 Enterprise. Dan yang terakhir, connect host to the new WLC. Hubungkan host ke WLC baru. Lanjut saja, di sini terdapat background atau latar belakang, yang dimana pada sebelumnya kita telah mengkonfigurasi dan menguji WLC dengan WLAN yang ada. Kemudian mengkonfigurasi WPA2 PSK untuk WLAN tersebut karena digunakan dalam bisnis yang lebih kecil. Dan kita telah diminta untuk mengkonfigurasi dan menguji topologi WLC yang akan digunakan di perusahaan yang lebih besar. Dan bahwa WPA2 PSK tidak dapat diskalakan dengan baik dan tidak sesuai untuk digunakan di jaringan perusahaan. Nah, topologi baru ini akan digunakan server radius dan WPA2 Enterprise untuk mengautentikasi pengguna WLAN dan memungkinkan administrasi akun pengguna dari lokasi pusat dan memberikan keamanan dan transparansi yang ditingkatkan karena setiap akun memiliki nama pengguna dan kata sandinya sendiri. Selain itu, pada aktivitas ini pengguna dicatat di server. Lalu,
Di lab ini, kita akan membuat interface VLAN baru menggunakan interface tersebut untuk membuat WLAN baru dan mengamankan WLAN tersebut dengan WPA2 Enterprise. Dan juga kita akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server radius perusahaan untuk mengautentikasi pengguna. Selain itu, kita juga akan mengkonfigurasi WLC untuk menggunakan server SNMP. Lanjut saja kita ke intrusion. Part 1, create a new WLAN. Membuat WLAN baru. Lalu step 1, create a new WLAN interface. Buat interface WLAN baru. Nah, pada step ini, setiap WLAN membutuhkan interface virtual di WLC, kemudian interface ini dikenal sebagai interface dinamis, dan interface virtual diberi nama ID WLAN, dan lalu lintas yang menggunakan interface akan ditandai sebagai lalu lintas WLAN. Nah, sebabnya mengapa koneksi antara AP, WLC, dan router dilakukan melalui port trunk agar lalu lintas dari beberapa WLAN diangkut melalui jaringan, lalu lintas untuk WLAN dan VLAN harus di trunk. Lanjut, kita buka browser di perangkat admin PC, lalu kita ke browser, lalu kita masukkan URL-nya 192.168.200.254 https. Go. Kemudian kita login, username-nya admin, lalu passwordnya Cisco12. Nah, di sini kita sudah masuk, kemudian kita ke controller. Kemudian kita ke interface. Lalu kita Nah, kemudian di sini kita masukkan interface name-nya. VLAN 5. Kemudian VLAN ID-nya juga 5. Kemudian kita apply. Lalu yang F ini, pertama kita konfigurasikan interface untuk menggunakan nomor port fisik 1, kemudian beberapa interface VLAN dapat menggunakan port yang sama karena interface fisik seperti port trunk khusus. Lalu selanjutnya kita di sini juga menggunakan IP address-nya. Kita ke interface address, lalu kita isi IP address-nya 192.168.5.254.
Lalu netmasknya 255.255.255.0. Lalu gateway-nya 192.168.5.1 dan DHCP information pada primary DHCP server kita isi 192.168.5.1. Lalu pada port numbernya kita ubah menjadi 1. Kemudian kita save configuration, lalu kita apply. Lalu kita ke part 2. Configure the VLC to use the radius server. Konfigurasikan VLC untuk menggunakan server radius. Yang dimana pada step 2 ini WPA2 Enterprise menggunakan server radius eksternal untuk mengautentikasi pengguna WLAN. Kemudian akun pengguna individu dengan nama pengguna dan kata sandi unik dapat dikonfigurasi di server radius. Sebelum VLC dapat menggunakan layanan dari server radius, VLC harus dikonfigurasi dengan alamat server. Lalu kita klik security, lalu kita tunggu. Kemudian kita new. Kemudian kita isi server IP address-nya dengan 172.1.1.254. Kemudian share secret-nya Cisco 123 dan Cisco 123. Kemudian kita apply. Kemudian selanjutnya kita ke step 3, create a new WLAN. Buat WLAN baru. Kita klik WLAN. Kemudian go. Lalu kita isi profile name-nya yaitu floor to employees. Dan SSD-nya SSID 5, ID-nya juga 5. Kemudian kita pay.
Kemudian kita ke WLANs, lalu kita ke WLAN ID-nya. Lalu pada status enable-nya kita centang dan interface grupnya kita ganti menjadi WLAN 5. Lalu selanjutnya kita ke advance. Kemudian pada flex connect-nya kita centang di local switching dan juga local out. Kemudian kita apply. Lanjut kita ke step 4, configure WLAN security atau konfigurasi keamanan WLAN. Pada ini kita di WLAN, kemudian kita ke security, lalu layer 2 security-nya kita ganti menjadi WPA plus WPA2, lalu WPA2 policy-nya kita centang, kemudian 802.1x-nya kita centang juga, kemudian kita ke AA server, lalu server saat ini kita ganti menjadi IP 172.31.1.254 dengan port 1812. Kemudian kita apply. Lanjut kita ke part 2, configure DHCP scope and SNMP. Konfigurasi DHCP dan SNMP scope. Lalu step 1, configure DHCP scope, konfigurasi DHCP scope, yang dimana pada step 1 ini WLC menawarkan server DHCP internalnya sendiri. Kemudian Cisco merekomendasikan bahwa server DHCP WLAN tidak digunakan untuk layanan DHCP volume tinggi. Lanjut kita ke controller. Lalu kita ke interface. Lalu kita ke manajemen. Ke manajemen. Kemudian interface. Nah, di sini terdapat pertanyaan, interface apa yang ada? Jadi terdapat WLAN 5, manajemen dan virtual, kemudian manajemen, catat environment. Jadi interface address-nya, IP address-nya 192.168.200
titik 254, lalu net masknya 255 titik 255 titik 255 titik 0, lalu gateway-nya 192.168.200.1, kemudian primary DHCP servernya belum ditentukan. Kemudian kita isi di sini primary DHCP servernya 192.168.5.1. Lalu pada gateway-nya kita ubah menjadi 192.168.5.1. Lalu kita play. Lanjut, kita di controller, kemudian kita klik internal DHCP server, lalu DHCP scope. Kita tunggu. Kemudian kita belum masuk. Kok ada? Kita new. Kemudian pada scope name-nya kita beri nama Work Management. Lalu kita apply. Kemudian kita klik Work Management-nya. Lalu kita isi pada pool start address-nya dengan IP 192.168.200.240. Kemudian pool end address-nya 192.168.200.249. Kemudian networknya 192.168.200.0. Lalu netmasknya 255.255.255.0. Kemudian pada default routernya 192.168.200.1. Kemudian statusnya enable. Kemudian kita apply.
Lanjut kita ke step 2, configure SNMP atau konfigurasikan SNMP. Kita ke manajemen. Lalu kita ke SNMP. Lalu pada trap receivers. Kita new. Kita isi community name-nya WLAN_SNMP. Lalu IP address-nya 172.31.1.254. Lalu apply. Lanjut kita ke part ketiga, connect host to the network. Hubungkan host ke jaringan. Step 1, configure a host to connect to the enterprise network. Konfigurasikan host untuk terhubung ke jaringan perusahaan. Kita ke perangkat wireless host, kemudian kita ke PC wireless, lalu kita ke profile, kemudian kita new, lalu kita masukkan name-nya WLC_net, kemudian OK. Lalu kita add advanced setup, kemudian network name-nya SSID 5, kemudian next, lalu kita next, kemudian security-nya kita ubah menjadi VPA to enterprise, lalu next, lalu kita masukkan login name-nya user1, kemudian passwordnya user1 pas, kemudian next, kemudian kita di sini terdapat profil settingnya, kita save, kemudian kita minimize, connect to network. Nah, di sini dari perangkat wireless host ke LAP1 sudah aktif. Kemudian kita close. Lalu kita ke IP configuration, lalu kita ke static, lalu kita ke DHCP. Nah, di sini DHCP request-nya successful dan dia memiliki IP address 192.168.5.2
dan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya 192.168.5.1. Setelah itu kita uji testing. Nah, di sini sudah repli yang artinya sudah berhasil. Kita uji testing pada IP 172.31.1.254. Kita minimize, kemudian kita cek result. Lalu di sini sudah tercentang semua, tercentang hijau, kemudian kita close. Lalu terdapat reflection question atau pertanyaan refleksi, yang dimana nomor 1 ini mengapa menurut Anda ini perlu? Server Radius mengautentikasi WLC dan host nirkabel. WLC membuat permintaan autentikasi atas nama host nirkabel. Kemudian autentikasi WLC diperlukan karena penting untuk melindungi tabel server radius dari nama pengguna dan kata sandi dari intrusi oleh perangkat yang tidak sah. Nah, mengapa rahasia bersama diperlukan selama konfigurasi WLC untuk menggunakan server radius? Kemudian yang kedua ini, apa keunggulan WPA2 Enterprise dibandingkan WPA2 PSK? Yang dimana WPA2 PSK mengharuskan semua host menggunakan kata sandi yang sama. Selain itu, nama pengguna tidak diperlukan. Ini berarti lebih sulit untuk memantau saat pengguna terhubung dan keluar dari jaringan. Selain itu, karena begitu banyak host yang menggunakan kata sandi yang sama, lebih mudah bagi ancaman untuk mencuri kata sandi dan mendapatkan akses ke jaringan. Dan yang terakhir, jika kata sandi PSK perlu diubah, semua pengguna harus diberitahu tentang kata sandi baru tersebut. Nah, ini juga menciptakan kemungkinan yang lebih tinggi bahwa kata sandi akan dicuri. Kemudian pada WPA2 Enterprise menggunakan radius memungkinkan pembuatan dan administrasi beberapa akun pengguna unik. Kemudian perilaku pengguna dapat dengan mudah diaudit dari log dan disimpan oleh server radius. Selain itu, pengguna dapat dengan mudah dihapus atau ditambahkan saat staf di perusahaan berubah. Baik, di sini saya telah menyelesaikan instruksi dari part 1 sampai part ketiga. Kemudian di sini dari perangkat wireless ke perangkat LAP1 sudah terhubung. Dan juga di sini completion-nya sudah 100%. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya kerjakan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.